Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, atau malam. Ya, ketemu lagi. Nah, sekarang untuk mata kuliah fisika, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang optika. Jadi ini masih termasuk dari materi gelombang. Ya, oke. Ini adalah materi optika. Oke. Nah, kalau di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang akustika, di mana akustika itu adalah salah satu penerapan atau salah satu bentuk dari gelombang mekanik. Nah, sekarang kita masuk ke materi optika di mana materi optika itu adalah salah satu penerapan dari gelombang elektromagnetik. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, ya kita ketahui dulu nih apa sifat gelombang elektromagnetik, ya. Jadi gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat dalam ruang tanpa medium. Jadi kalaupun ada medium bisa, tanpa medium juga bisa. Ya, ini adalah kelebihan dari gelombang elektromagnetik. Kemudian yang kedua, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik. Kemudian yang keempat, gelombang elektromagnetik juga bisa mengalami pemantulan, pembiasan, perpaduan, dan lain sebagainya. Saya kira sama dengan gelombang mekanik minggu lalu. Dan kemudian perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan. Nah, itu beberapa sifat dari gelombang elektromagnetik. Kalau kita bicara tentang spektrum gelombang elektromagnetik, maka sebenarnya spektrum gelombang itu cukup banyak, ya, cukup luas, tergantung seberapa panjang dari panjang gelombang tersebut. Ya. Kita lihat di sini mulai dari panjang gelombang yang paling tinggi atau yang paling besar, kita lihat ini ada 10 pangkat 3 meter, itu tergolong sebagai gelombang radio. Ya, tentunya dengan panjang gelombang yang cukup besar, lebar, ya, maka frekuensinya juga akan berbanding terbalik, semakin kecil. Karena banyaknya gelombang juga akan semakin sedikit. Nah, semakin kecil panjang gelombang, maka frekuensinya justru akan semakin besar. Seperti itu. Nah, mulai yang dari paling besar itu ada gelombang radio, 10 pangkat 3 meter, 10 pangkat minus 2 itu adalah gelombang mikro atau microwave, di mana ya sudah kita ketahui bersama bahwa gelombang mikro itu banyak sekali diaplikasikan di bidang-bidang engineering, ya. Salah satunya di bidang teknologi pertanian juga menggunakan microwave yang biasa digunakan untuk ya ekstraksi, untuk mempercepat reaksi, itu juga bisa menggunakan gelombang mikro. Kemudian ada inframerah di sini, kemudian ada visible light, artinya itu adalah spektrum gelombang yang bisa dilihat oleh mata kita, ya, atau cahaya tampak, ya. Itu ada di range sekitar 10 pangkat minus 6 meter. Kalau kita jabarkan memang posisinya di sini. Ini adalah cahaya tampak, ya, atau yang bisa kita sebut sebagai pelangi, ya. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu, ya. Kemudian ada sinar ultraviolet, ya, 10 pangkat minus 8, sinar X, dan sinar gamma, ya. Ya, itu adalah beberapa spektrum gelombang elektromagnetik yang sudah kita kenali bersama. Oke, kalau gelombang radio itu panjang gelombangnya lebih dari 1 meter, oke, ini tadi sudah, ya, sudah sedikit saya jelaskan. Kemudian ini yang mungkin yang agak menarik adalah di gelombang inframerah, ya. Ini di sekitar sini, ya, infrared. Nah, jadi di inframerah itu ada yang sedikit lebih kecil dari inframerah itu adalah near infrared, ya, atau inframerah dekat, ya. Jadi near infrared itu apa ya? Sekarang ini di bidang teknologi pertanian banyak sekali digunakan untuk memprediksi, ya, kandungan-kandungan pada produk pertanian, misalnya buah semangka atau buah melon atau apapun, ya. Yang paling gampang mungkin melon, ya, atau semangka. Jadi kita umpamakan sebuah semangka gitu, ya. Kemudian kita tembak dengan gelombang elektromagnetik, dengan inframerah, ya, near infrared, ya, inframerah dekat. Maka dari situ nanti ada gelombang yang diabsorb, ada yang direfleksikan. Nah, yang diabsorb itu nanti akan diolah, ya,
diolah dengan menggunakan alat gitu ya. Kemudian dengan spektrum gelombang yang tertentu itu nanti akan dibaca ya. Apakah puncak gelombang, lembah gelombang ini menunjukkan sebuah ikatan. Nah, seperti itu. Jadi silakan, banyak sekali jurnal tentang non-destructive evaluation ya, tentang produk-produk pertanian menggunakan inframerah. Nah, di situ nanti kita bisa tahu di dalam semangka itu vitamin C-nya berapa, kadar gulanya berapa, kadar airnya berapa, tingkat kematangan berapa, itu bisa semua diprediksi menggunakan inframerah dekat. Nah, jadi jangan heran nanti ke depan teknologi ya sudah sangat maju, jadi kita bisa mendeteksi apakah semangka ini manis atau tidak, melon ini manis atau tidak, durian ini matang atau tidak, cukup menggunakan near infrared. Itu sudah bisa. Oke. Kemudian ada cahaya polikromatik dan monokromatik ya. Jadi kalau cahaya polikromatik artinya ya tunggal gitu ya. Tunggal atau mono? Mono tunggal, poli itu ganda. sorry. Sering kebalik-balik ya. Oke, jadi cahaya-cahaya ini memang kita bisa gabung-gabungkan nanti bisa menjadi warna yang lain seperti itu. Oke, kemudian sama juga halnya dengan gelombang mekanik, bahwa gelombang elektromagnetik itu juga mempunyai atau beberapa sifat gitu ya. Beberapa sifat. Sebentar. Ya. Ini yang pertama ya, gelombang elektromagnetik juga bisa yang mengalami yang namanya pemantulan ya. Kemudian bisa mengalami transmisi, absorpsi, refraksi, difraksi dan lain sebagainya. Nah, kita bahas satu persatu. Ini yang pertama. Gelombang elektromagnetik mempunyai sifat refleksi atau memantul. Itu saya kira contohnya sudah sangat jelas ya. Ya seperti cermin lah paling gampang ya. Jadi contoh fenomena ya cahaya yang kita pantulkan ke cermin, ya kita sorot ke cermin maka dia akan memantul. Ya ini misalnya pada contohnya adalah cermin datar misalnya. Ya. Kalau di cermin datar seperti ini maka ya sinar datang dengan sinar pantul itu pasti mempunyai sudut yang sama ya jika kita dari garis normal seperti ini. Oke, kemudian ya ini contoh saja pemantulan baur dan teratur ya. Pemantulan baur bisa terjadi apabila ya permukaan pantulannya itu memang tidak merata seperti ini, maka pantulannya pasti kemana-mana ya, membaur gitu kan ya. Tapi kalau permukaannya rata maka ya pemantulannya juga bisa lebih teratur. Nah ini contoh saja ya, ini fenomena pemantulan ya untuk gelombang elektromagnetik yaitu pada cermin datar. Ini pemantulan yang teratur ya. Jadi kalau pada cermin datar seperti ini maka bayangan yang dihasilkan adalah tegak ya, tegak kemudian sama besar. Nggak mungkin dong kita bercermin di cermin datar tiba-tiba badan kita bengkok, kan enggak. Kemudian besarnya tiba-tiba berubah ya. Saya biasanya gendut tapi kok pada di cermin kok jadi nggak gendut. Nah itu mungkin cerminnya yang cermin ajaib gitu ya. Sama jarak terbalik kiri kanan ya. Kemudian bayangannya adalah maya karena bayangan terbentuk di belakang cermin. Kemudian jika ada pertanyaan, berapakah panjang minimum cermin yang diperlukan untuk melihat bayangan seluruh badan kita? Perhatikan pada gambar berikut. Nah, misalnya kita menginginkan, saya mau beli cermin nih, tapi cerminnya itu harus bisa merefleksikan seluruh badan kita. Apakah kita harus membeli cermin sesuai dengan ukuran tinggi tubuh kita? Jawabannya nggak perlu. Ya, cukup setengah saja dari badan kita. Karena apa? Karena kan mata kita bisa melihat ujung cermin di sini karena prinsip pemantulan tadi. Jika mata kita misalnya ini mata ya melihat pada ujung cermin atas, maka yang terlihat adalah bayangan rambut kita, ujung kepala kita. Apabila mata kita melihat bagian bawah cermin, maka yang dipantulkan yang terlihat adalah ujung kaki kita. Jadi artinya kita cukup hanya dengan cermin dengan ukuran setengah dari tinggi badan kita, maka kita cukup bisa melihat ujung kepala hingga ujung kaki.
Kemudian yang kedua, berapa banyakkah bayangan yang terbentuk bila kita berada di depan dua buah cermin yang membentuk sudut alfa. Nah, seperti ini. Maka gampang saja ya, kita cukup menggunakan persamaan ini, kita jadi tahu berapa jumlah bayangannya. Misalkan ini sudutnya 45 derajat. Berarti berapa jumlah bayangan terbentuk ya? Berarti 360 dibagi dengan 45. Ada berapa coba? 360 dibagi 45. Ada berapa? Atau mungkin 90 derajat. Ya, kalau 90 berarti 360 dibagi 90 ada 4. Berarti 4 kurangi 1 3, berarti bayangannya 3. Gitu. Ya. Kalau 45 derajat berarti ada berapa? 360 bagi 45. Ada 8 kurangi 1 7. Berarti bayangannya ada 7. Oke, kemudian sifat gelombang berikutnya adalah transmisi atau penerusan. Ya. Jadi di sini cahaya itu bisa diteruskan. Misalnya ini ada polikromatik, ya, ada cahaya-cahaya atau sinar yang datang kemudian mengenai sebuah objek yang warnanya cuma satu, misalnya. Ya, maka cahaya yang lain yang warnanya selain objek tersebut maka akan diabsorb. Sehingga yang diteruskan itu hanyalah cahaya yang sama, yang warnanya sesuai dengan objek tersebut. Ya, gampang saja, misalnya kita punya senter atau mungkin kita punya lampu, kita sorotkan di plastik berwarna merah, maka nanti yang diteruskan adalah hanya warna merah saja. Yang lain diserap. Fenomenanya ya mungkin kaca mobil, ya. Jadi kita bisa mentransmisikan cahaya, bisa menembus kaca seperti itu. Kemudian absorpsi, ya. Jadi ini mata melihat warna benda. Jadi saya kira ini sama seperti yang sebelumnya tadi, hampir mirip-mirip, bahwa cahaya yang mengenai apel yang warnanya merah, maka yang kita lihat ya hanya refleksi warna merah. Padahal matahari itu kan memancarkan cahaya sebenarnya, kalau yang cahaya tampak itu kan warna pelangi, tapi kenapa hanya kita yang pada saat melihat apel itu yang terlihat hanya merah saja, karena warna yang lain diserap. Kemudian berikutnya pembiasan, ya saya kira ini juga sama. Jadi pembiasan itu terjadi karena adanya perbedaan cepat rambat pada medium yang berbeda. Misalnya ini pada udara, kemudian pada kaca, ya, atau air, pasti cepat rambatnya berbeda. Sehingga pada saat cahaya itu masuk ke dalam medium yang berbeda, maka akan terjadi yang namanya pembiasan. Ya, di mana pembiasan itu seperti kayak dibelokkan gitu. Jadi kita melihat objek seperti kayak berbeda, kayak ilusi optik, kira-kira seperti itu. Nah, ini fenomenanya ya, sedotan terlihat bengkok di dalam air. Padahal nggak bengkok, tapi karena adanya perbedaan cepat rambat pada medium yang berbeda, maka seakan-akan cahaya itu akan dibelokkan. Nah, kemudian sama juga seperti gelombang mekanik, ternyata gelombang elektromagnetik juga bisa mengalami interferensi atau perpaduan. Nah, kalau penerapannya di bidang optika, ya, interferensi penggabungan itu ini contohnya, ya. Ini, maaf, saya langsung saja. Ini holografi 3 dimensi. Nah, jadi gambar 3D seperti ini ya. Ini memang bisa terbentuk karena adanya penggabungan dari teknik-teknik cahaya ya. Kita mungkin tidak mahir di bidang ini, tapi kita cukup tahu bahwa ini bisa dilakukan dan ini sekarang sudah mulai dikembangkan. Yang artinya adalah mungkin tidak menutup kemungkinan ke depan pada saat teknologi ini sudah mulai berkembang dan sudah mulai umum digunakan. Jangan heran pada saat nanti kita berhubungan, berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh, langsung bisa berwujud 3 dimensi. Kalau sekarang kan masih 2 dimensi ya, kita menggunakan video call, tapi ke depan mungkin yang keluar adalah 3 dimensi. Ya siapa tahu, namanya teknologi ya. Awalnya juga seperti ini dari film, tahu-tahu nanti bisa menjadi kenyataan. Karena secara teori itu memang bisa dilakukan. Kemudian pelenturan ya, ini juga bisa ya, fenomenanya seperti ini ya.
Ini contoh fenomena cahaya koheren melewati benda bola, ya. Maka cahaya akan dibenturkan. Kemudian dispersi atau pemisahan, ya ini saya kira juga teman-teman mungkin juga sudah pernah melakukan praktikum seperti ini, ya kita bisa memisahkan berbagai spektrum warna cahaya, ya. Apabila sinar itu kita tembakkan ke sebuah prisma, gitu ya. Kemudian dengan background warna yang gelap, maka warna tersebut bisa dipisahkan. Ya, ini contohnya warna pelangi, ya. Oke. Oke, kemudian optika, apa itu yang dimaksud dengan optika? Ya, optika adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Ya, seperti ini. Jadi cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Kebanyakan yang dibahas memang cahaya visible, ya, yang dapat dilihat. Ini cahaya tampak itu sekitar 380 sampai 750 nanometer. Selain itu cahaya adalah paket partikel yang disebut foton, ya. Jadi partikel cahaya lah, ya, yang kita anggap itu namanya foton, ya. Itu banyak sekali digunakan, biasanya diaplikasikan untuk fotosintesis tanaman. Kemudian foton itu juga bisa digunakan untuk menggerakkan menggerakkan partikel semikonduktor elektron pada semikonduktor sehingga bisa menghasilkan listrik, ya, dan lain sebagainya. Oke, lalu berapa sih besarnya cepat rambat cahaya, ya? Seperti pada pertemuan minggu yang lalu di materi getaran, ya, bahwa cepat rambat cahaya itu memang sudah disepakati kurang lebih itu sekitar 300 km per detik. Ya. Mulai dari penelitian yang dilakukan oleh Olaus Rumer sampai ke yang Evanson, ya, sampai sekarang memang rata-rata sih tidak jauh dari 300.000 km per detik, ya. Itu kecepatan dari cahaya, ya. Jadi kalau cahaya matahari sampai ke bumi itu butuh waktu 8 menit sekitaran. Jadi apabila matahari berhenti bersinar, kita baru menyadari 8 menit kemudian. Karena itu waktu yang diperlukan cahaya untuk mulai dari mataharinya mampir ke bumi itu butuh waktu sekitar 8 menit. Nah, menurut teori, ya nggak tahu ini teorinya siapa, saya memang lihat di film saja, ya. Jika kita bergerak melebihi kecepatan cahaya, konon katanya kita bisa kembali ke masa lalu atau mungkin ke masa depan. Nggak tahu itu teori di film sih. Ya, karena kalau kita bergerak melebihi kecepatan cahaya kan berarti menjadi objek yang paling cepat kan gitu ya. Selama ini kan yang paling cepat cahaya gitu kan. Makanya teorinya seperti itu. Tapi saya kira itu tidak mungkin, ya. Kalau memang bisa kembali ke masa lalu pasti ada orang dari masa depan yang yang kembali ke saat ini. Gitu ya. Tapi buktinya sampai sekarang nggak ada. Berarti teori hanyalah teori. Ya. Oke, kemudian di bidang optika ini memang juga membahas tentang pemantulan pada berbagai model cermin. Nggak tahu saya apakah ini tetap saya bahas atau tidak. Saya yakin ini teman-teman sudah mendapatkan ini mungkin sejak SMP gitu ya. Mungkin nanti bisa dipelajari sendiri ya. Mulai pemantulan cahaya pada cermin cekung misalnya, ya. Jadi cermin cekung itu kan sifatnya mengumpulkan cahaya, ya. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama, ya ini sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dipantulkan apabila mantul pada cermin cekung, maka akan dipantulkan menuju ke titik fokus. Itu aja sih, ya kan? Nah, nih ya 3 sinar utama pada cermin cekung ya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan menuju titik fokus. Kemudian sinar datang menuju titik fokus maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, apabila sinar datang menuju titik pusat lingkaran, ya titik pusat cermin cekung, maka akan dipantulkan lagi kembali ke asalnya datang cahaya. Itu kan?
Saya kira udah mahir semua ya. Kemudian untuk pembentukan bayangannya seperti ini ya. Oke, bayangannya adalah tegak, maya diperbesar ya. Oke, kemudian kita juga bisa melakukan perhitungan ya. Kalau pada cermin cekung persamaannya sih seperti ini ya. Saya kira ini juga sudah familiar gitu ya. Nah ini ya, di mana S itu adalah letak benda, S aksen itu letak bayangan, M perbesaran, H tinggi benda, H aksen tinggi bayangan. Ini contoh soalnya ya. Saya nggak tahu apakah ini masih layak untuk level kalian, tapi nggak masalah ya. Nanti dipelajari sendiri. Ini mudah sekali. Oke ya. Misalnya ya ini sebuah benda tingginya 20 cm ya. Diletakkan 10 cm di depan sebuah cermin cekung yang memiliki fokus 15 cm. Oke, ini kan ketahuan nih ya, diketahui tinggi bendanya 20 cm, tinggi jarak fokus 15 cm, jarak bayangannya 10 cm. Ditanya jarak apa ini? Jarak bayangan, perbesaran sama tinggi bayangan. Rumusnya saya kira sama ya, 1/f sama 1/s plus 1/s aksen. Kemudian kita lakukan perhitungan, ditemukan S aksennya itu sebesar 1/30 atau S aksennya itu adalah minus 30. Nah, tanda minus itu bukan berarti apa-apa ya. Tanda minus itu artinya adalah maya. Ya, jadi jarak bayangannya itu adalah minus, berarti jarak bayangannya itu berada di belakang cermin. Berarti dia termasuk maya. Kemudian lebih dari 1 berarti dia termasuk tegak. Ya. Oke, perbesarannya 3 ya. Berarti dia diperbesar 3 kali lipat dari bendanya. Kemudian ini besar bayangannya adalah 60. Ya betul ya, 20 kali 3 berarti 60. Seperti itu. Kemudian penggunaan cermin cekung ya ada kaca rias, parabola, teropong, yaitu adalah contoh-contoh cermin cekung pada penggunaan sehari-hari ya. Karena nanti dari situ kelihatan bahwa bayangan kita akan terlihat lebih besar gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau cermin cembung yang kedua ya. Ini cermin lengkung dengan lapisan cermin di bagian luar, sifatnya menyebarkan cahaya. Ya. 3 sinar utamanya seperti ini ya. Sinar datang sejajar sumbu utama, ini titik fokus ya, maka akan dipantulkan seakan-akan menjauhi titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus ya, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian sinar datang menuju titik pusat lingkaran atau titik pusat cermin, maka akan dipantulkan kembali ke arah datangnya sinar. Nah, ini pembentukan bayangannya ya, kalau cermin cembung itu sifatnya bayangannya adalah tegak maya diperkecil ya, seperti itu. Persamaannya ada sedikit perbedaan. Perbedaannya adalah di sini ya. Cermin cembung mempunyai fokus ya, dan jarak bayangan itu bernilai negatif. Ya, ini penting. Jadi kalau kalian nanti menulis jawabannya, dia harus fokus dan jarak bayangan itu otomatis negatif karena bayangannya berada di belakang cermin. Ya, ini fokus selalu negatif, bayangan selalu negatif. Ya, gini. Ya, ini. Ya. Oke, nanti silakan ini cara pembahasannya saya kira sama seperti yang awal tadi. Oke, kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya, cermin cembung itu banyak digunakan pada kaca spion pada kendaraan, kaca pengintai pada supermarket, dan kaca spion pada tikungan jalan. Jadi itu adalah cermin cembung yang sifatnya mengumpulkan cahaya. Jadi yang bendanya terlihat lebih besar, maka akan terlihat kecil di cermin cembung. Ya, kalau kalian mau ngeprank teman kalian gampang.
spionnya diganti cermin cekung, nanti bayangannya langsung terlihat gede. Tapi jangan, itu berbahaya. Ya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan materi tentang optika ya. Mungkin cukup singkat ya. Kita kembali di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.